Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah tergabung di live streaming kemarin. Discussionnya cukup menarik, ngebahas tentang berbagai hal, terutama resiko di market dan takeaway point yang saya sudah sampaikan ya di video update, di live streaming kemarin. Itu saya sempat bikinin juga berupa rangkumannya sih teman-teman. Jadi kalian bisa cek itu by grup Telegram ya, and it's free guys. So if you want to join the group Telegram, make sure kalian cek link yang ada di deskripsi. Meanwhile buat beberapa yang kemarin sempat saya notice sih, ada beberapa yang nanya ya soal advanced group atau grup Discord, itu gimana cara gabungnya. Untuk saat ini kita masih close teman-teman ya, probably di week 3 baru kita akan reopen kembali untuk periode di bulan Mei. Jadi masih agak lama ya. Take your time teman-teman sekalian. Meanwhile, key points ya sudah saya sampaikan di sini cukup clear. Semoga saja teman-teman mau meluangkan waktu untuk membaca ya. Kalau kalian nggak sempat baca di Telegramnya, pause saja video ini dan baca langsung di sini teman-teman sekalian ya. Jadi sebenarnya di Bitcoin Update hari ini saya mau berbicara beberapa poin ya. Ada sebenarnya kalau saya bisa bilang ini ya, sekali lagi teman-teman ya, this is not a FUD video, this is not a bearish video, ini juga bukan merupakan video yang membahas tentang possibility Bitcoin mengalami koreksi sangat luar biasa besar hingga dump, hingga terjadi bear market lebih early bahkan sebelum cycle yang biasanya kita lihat ya. Jadi ya I guess it's still a healthy correction ya for Bitcoin. And kalau misalkan memang ini triggernya adalah karena kondisi ketegangan ya di Timur Tengah, ya, I pretty much believe ini adalah tambahan alasan lah ya dari whales-nya yang memang dalam artian mau memanfaatkan situasi kondisi ini untuk membuat market mengalami short squeeze dulu. Jadi istilahnya membuat para pelaku pasar itu panik selling dulu ya, buang barang. Mereka nggak siap secara mental, holders baru yang kurang dari 3 bulan panic selling ya, dan akhirnya ya bisa dibilang membuat market jadi cenderung mengalami tekanan jual. Dan maybe ya it's about time to see Bitcoin having correction ya kan, karena seperti yang saya sudah pernah bilang mungkin di salah satu live update, di salah satu Bitcoin update yang pernah saya share ke teman-teman, saya menjelaskan teman-teman sekalian bahwa posisinya itu kalau kita ngelihat Bitcoin ya, ini bisa dibilang udah overdue itu artinya sudah kelewatan batas tenggat waktu ya, atau kita bilang bahasanya sudah telat lama teman-teman untuk dia mengalami koreksi. Ini aja kebantu sama apa yang namanya kita kenal dengan istilah Bitcoin ETF spot. Kalau nggak ada Bitcoin ETF spot, mungkin Bitcoin hari ini udah duduk di angka 48.000, 50.000 dolar ya, more or less-nya. Jadi kayak berjarak lebih kurang itu sekitar 43% aja dari all time high. Karena memang kalau historical data yang menunjukkan situasi seperti itu ya. Ketika Mei 2020 halving, posisi kita itu di kisaran 8 ribuan dolar, which means di compare dengan all time high-nya sebelumnya itu di 19 ribuan tuh masih turun sekitar 70%-an guys. Jaraknya masih cukup jauh. But this time Bitcoin itu belum mengalami koreksi. Hanya ada satu koreksi aja, dan itu akibat sell the news event dari saat Bitcoin ETF spot di approve. Tapi semenjak itu kita ngelihat dia rally lagi, dan bahkan kalau dari bawah ke atas ini rally-nya one push to the top gitu ya. Kita cuma ngelihat ada satu koreksi aja, tapi itu sifatnya hanya sementara, dan akhirnya kita ngelihat market bullish lagi. To be honest teman-teman, saya juga curious ya. Saya juga berpikir kira-kira bagaimana Bitcoin menanggapi ya tekanan jual yang mungkin bisa saja terjadi akibat impact dari perang, akibat mungkin sell the news event ya. Banyak orang percaya bahwa Bitcoin halving adalah sell the news event. Kemudian selain itu Hong Kong ya, Bitcoin ETF spot yang akan katanya di-approve paling cepat tuh hari Senin. Sebenarnya ada satu pembahasan yang mungkin banyak orang lupakan gitu. Ini kan berbicara paling cepat. Everybody talk about as soon as Monday. Tapi nggak ada yang ngomongin soal delay. Right? Ya, saya sih terus terang optimis aja ya. Pengen coba ikutin optimisme di pasar.
Tapi kalau kita semua sama-sama optimis, at least harus ada satu orang yang memperingatkan resikonya, teman-teman. Dan saya mempertimbangkan bahwa there is still a word of delay. Bisa aja ke delay, teman-teman. Ya, mudah-mudahan sih nggak keluar kata-kata itu. Karena kalau udah dibaca-baca lagi sih, ini kayaknya everybody udah sangat-sangat confident gitu loh. Ya, kalau orang tua kita zaman dulu tuh bilang udah still yakin aja gitu ya. Mega whales with over 10,000 Bitcoin are accumulating ahead of Hong Kong approval of the first spot Bitcoin ETF. Dan ini harusnya bisa mulai membuka jalur untuk Asia kembali aktif di market crypto pasca China ban crypto di tahun 2021. So it's gonna be great, I think, kalau misalkan memang benar-benar Hong Kong ETF spotnya di approve. Ini bakal ngebuka banget istilahnya solusi ya buat para pelaku pasar Asia untuk bertransaksi dengan lebih official lagi bahasanya. Dan ya, di sini Hong Kong likely to approve both Bitcoin and Ethereum spot ETF as soon as Monday. China is about to start bidding the same week the Bitcoin halving is happening. Jadi banyak orang percaya bahwa ini adalah spark ya yang bakal menjadi sumber daripada bull run di cycle kali ini. Jadi selain ETF spot dari Amerika yang katanya baru 90% masuk rata-rata retail, jadi belum masuk institusi loh, itu 10% baru institusi, 90%-nya retail, teman-teman. Ditambah dengan dukungan dari Hong Kong alias Asia ya, membuka jalur untuk mereka masuk bertransaksi di Bitcoin secara resmi atau official. Ya, I guess this could be a very very heavily good news. Tapi kan nggak ada yang tahu, teman-teman. Kalau di hari hanya ada sell the news event dulu, sama kayak Bitcoin ETF spot di Amerika waktu di approve, ya kan? So if there is a correction, I pretty much believe correction itu bisa sampai 52.500. Ini worst case ya. Saya nggak bilang ini pasti akan mencapai ke sana gitu. Sebab kenapa? Kalau saya boleh tambahkan, di tengah ini terdapat fair value gap, guys. And it's a fair value gap for weekly time frame, which means ini bisa dibilang fair value gap yang sangat-sangat masif ya. Di sini tuh berarti terdapat banyak sekali bidder. Kalau kita bilang, banyak orang ngebid, banyak orang bersiap untuk belanja, entah dari range 52.500 sampai kisaran range 59.000 dolar. Dan memang kalau misalkan kita melakukan analysis ya, at least based on perspektif dari, sebentar saya coba, oke, let me use this one ya, karena ini adalah indeks, teman-teman ya. Jadi dia datanya lebih lengkap, kita bisa lihat ke belakang lagi gitu kan. Kalau kita lihat di sini, ini berbicara siklus sebelumnya. All time high, bear market, ya, mid-term bull run. Habis itu kita ngelihat correction. Nah, di momen correction ini terjadi, FYI teman-teman, ini dibarengi dengan Fed melakukan cut rate. Ya, jadi saya coba untuk saya coba untuk gunakan ini new price scale. Nah, ini teman-teman. Wait, let me see. Nah, there you go, teman-teman ya. Ini kemudian saya kecilinnya kali ya, terlalu lebar, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kalian notice, ini untuk yang chart berwarna oranye ya, ini adalah the moment Fed memutuskan untuk cut rate. Jadi per dia cut rate di sini, teman-teman. Ya, saya coba gunakan vertical line more or less di sini. Nah, terjadilah proses koreksi the moment Fed melakukan cut rate. Jadi kita lihat di sini Fed cut rate ya, steady full cut rate. Tapi kalau ini kan karena Black Swan event. Tapi jauh sebelum itu kita lihat juga memang sudah ada dampak lah dari the Fed melakukan cut rate ya terhadap market crypto. Nah, kembali lagi kalau kita ngelihat berdasarkan histori sebelumnya, wah sayangnya datanya kurang lengkap nih teman-teman sekalian ya. Ada momen di mana the Fed memang mempertahankan suku bunga itu as low as 0,25%. Jadi kita nggak bisa jadikan itu sebagai acuan. Dan malah yang lebih menarik apa? The moment bull run 2016 ya, itu diiringi dengan the Fed mengangkat suku bunga. Jadi saya rasa pada kala itu belum terlalu terasa dampaknya ya. Nah, saat ini teman-teman sekalian, kenapa saya ngomongin cut rate tiba-tiba? Ya, ini merupakan pembahasan yang luar biasa, kalau saya bilang banyak ya, dan sebenarnya cukup kompleks untuk saya bahas sama teman-teman pada kesempatan ini. Lebih enak sebaiknya kita bahas pada saat live streaming ya. Ada beberapa faktor teman-teman yang saya pengen coba untuk menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian. Satu,
kondisi ketegangan di Timur Tengah saat ini itu masih berlangsung. Memang Joe Biden sudah mengambil sikap ya, dia tidak mau ikut mengambil peran jika seandainya Israel memutuskan untuk melakukan serangan balik atas apa yang dilakukan Iran dalam 24 jam terakhir. Di sisi lain, tadi kita melihat Israel itu sudah melakukan pertemuan ya, membahas tentang rencana mereka untuk meng-counter atau lebih tepatnya melakukan serangan balik ya terhadap Iran, teman-teman. Ketegangan kembali berlangsung ya. Nah, ini implikasinya, teman-teman ya. Ketegangan ya, atau kita bilang geopolitical tension ya. Geopolitical tension. Ini berlangsung, teman-teman. Kalaupun US tidak ikut serta, bagus. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa harga oil cenderung akan naik ya. Disebabkan oleh apa? Krisis oil and gas alias energi. Iran itu salah satu negara penghasil oil, teman-teman. Kalau saya nggak salah ya. Nah, geopolitical tension, harga oil cenderung akan naik karena ada krisis supply ya. Krisis supply di sini saya tambahkan. Krisis supply oil and gas. Karena Rusia pemasok gas dan dia memberhentikan pasokannya ya, teman-teman sekalian. Lalu, here's the hard part. Inflasi akan naik. The Fed probably nggak jadi rate cut, tapi terjadi resesi ekonomi di US. The Fed terpaksa rate cut. By the time the Fed rate cut, probably dampaknya terhadap market adalah correction. Yang tadi saya sedikit tambahin ya, the moment menjelang pandemi COVID-19 di mungkin Amerika. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, ini sih sebenarnya tadi saya juga menyampaikan ya, by Advance Group ya. Saya menjelaskan bahwa ini mungkin imajinasi saya aja gitu loh ya. What can be worse dari yang mungkin implikasi dari efek perang ini gitu yang sedang berlangsung. Ya, bayangan saya lebih kurang seperti ini. Itu aja sih ya. Karena kalau kalian notice, US oil itu udah naik, guys. Ya, kita lihat US oil itu kemarin harganya sempat nanjak. Tuh ya, udah mulai naik. Ya, saya pikir ini salah satu yang bertanggung jawab juga atas inflasi yang naik dari segi angka pada report data di bulan Februari dan Maret waktu lalu ya, lebih kurangnya. Jadi saya mempertimbangkan worst case scenario ini aja sih sebetulnya menjadi salah satu pertimbangan yang saya perhatikan gitu ya. What if this happens? I think that's gonna happen ya, more or less ya, teman-teman sekalian. Nah, lalu ya itu kita kesampingkan dulu ya. Saya pengen ajak teman-teman untuk melihat chart dari total 3 USDT Bitcoin ya. Tujuan saya memberikan teman-teman gambaran seputar chart ini tuh apa. Sebenarnya chart ini punya korelasi juga dengan pergerakan dari Bitcoin ya. Pertimbangannya adalah kalau kita lihat Bitcoin USD deh ya, menggunakan indeks, teman-teman. Ini sebenarnya posisi harga itu cenderung memiliki korelasi yang bisa dibilang sama ya. Jadi once total 3 USDT di sini mengalami koreksi, atau kita bisa lihat teman-teman di sini ya. Ini the moment market mengalami konsolidasi. Di sini saya sebenarnya mengambil sumber ya dari Benjamin Cohen. Saya tadi ada bukan baca sih, maksudnya saya ada lihat video ya, dia menjelaskan bahwa ini menurut saya bisa menjadi satu buah pertimbangan yang sangat amat menarik ya, menjadi resiko untuk potensi terjadinya koreksi pada Bitcoin. Salah satu penyebabnya itu adalah the moment total 3 USDT terhadap Bitcoin mengalami breakdown terhadap support yang bisa dikonsider sebagai support yang cukup penting pada kala itu ya, di sekitaran September hingga 2019, menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi. Jadi kalau kalian notice di bagian sini ya, ini saya coba untuk wah nggak bisa nih ya,
Aduh. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Sorry teman-teman ya. Nah, the moment ini terjadi, kita ngelihat Bitcoin mengalami correction. Ya, at least dari mid rally-nya dia ya pada sekitaran Juli 2019. Jadi once dia mengalami bear market, dia turun, konsolidasi, mulai naik, kemudian per harga pada rasio ya total 3 USDT against Bitcoin ini mengalami breakdown, nggak lama Bitcoin mengalami koreksi. Dan ini sebenarnya kejadiannya sama nih tadi, dibarengin dengan interest rate cut juga pada Amerika atau the Fed yang dilakukan pada saat saya tadi menjelaskan ya before ini. Sehingga teman-teman, ini sebenarnya hanya menjadi pertimbangan saja bagi kita bahwa ada resiko untuk Bitcoin juga bergerak ke arah lebih rendah if, tanda kutip, total 3 closing di bawah support level itu. Nah, teman-teman, buat kalian yang nggak tahu ya, kenapa total 3 USDT against Bitcoin ini bisa dibilang penting. Ini sebenarnya seperti mayoritas ya mayoritas dari Ethereum Bitcoin ya. Saya hapus dulu, remove all the pictures dari Solana Bitcoin. Nah ya, cenderung turun teman-teman dari .bitcoin bukan .USDT ya, .bitcoin. Kemudian dari Habar BTC yang juga sama-sama cenderung turun. Kemudian dari Gala Bitcoin yang juga cenderung turun ya recently teman-teman. Jadi bisa dibilang total 3 ini adalah keseluruhan ya. Kalau kita ngelihat secara indeksnya sih belum melewati support level. Tapi yang jadi pertimbangan ya, ini kenapa sih kita perlu memperhatikan teman-teman. Jadi saya pelajari Ethereum terhadap Bitcoin ini tentu saja mempengaruhi likuiditas daripada Bitcoin. Jadi sumber liquidity daripada Bitcoin itu ada banyak. Ya, ada spot trading, ada derivatif, kemudian mungkin ya salah satunya adalah swap antara altcoins dengan Bitcoin, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh lainnya teman-teman. Yang saat ini ya currently ada ETF spot juga ya, itu menjadi salah satu sumber liquidity juga. Ya guys, ya more or less. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat Ethereum Bitcoin ya, penjelasannya tuh seperti ini. Kenapa saya bilang ini setelah saya tadi pelajari ya, kenapa saya bilang ini make sense ya, ini adalah salah satu sumber liquidity. Karena gini guys, bayangkan ya, sebut saja misalnya pound sterling terhadap US dollar, kemudian euro terhadap US dollar, kemudian Aussie terhadap US dollar. Ya, ini kan adalah pair forex yang paling common. Nah, kita lagi berbicara nih, liquidity buat US dollar. Ya, simpelnya teman-teman, seandainya kita pairingkan dengan pound sterling. Lalu, di momen saat ini, let's say karena US dollar menguat, pound sterlingnya melemah. Ya, pound sterling melemah. Otomatis, ketika saya punya pound sterling, saya akan dapat lebih sedikit US dollar. Pertanyaannya adalah ketika saya punya pound sterling, posisi pound sterlingnya lagi melemah, apakah saya akan tukarkan pound sterling saya ke US dollar? Ya, that's the biggest question. Sama halnya seperti US dollar against IDR atau Indonesian rupiah. Ya, ketika Indonesia rupiah melemah, otomatis ketika saya pegang US dollar, probably saya mau menukarkan US dollar saya ke rupiah dalam tanda kutip untuk taking profit. Meanwhile, contoh ya teman-teman, datang ke market, kalian lihat saat ini kurs rupiah berapa? 16.150 per US dollar. Nah, pertanyaannya, mengingat rupiah sekitar 2-3 minggu lalu itu berada di kisaran 15.700. Kalian sebagai seorang pedagang mau nggak beli US dollar ketika harganya tinggi? Ya. Dan I think that's the logic yang masuk gitu. Dan menggunakan logika sederhana seperti ini, melihat posisi Ethereum, Bitcoin, di mana Ethereum saat ini posisinya melemah terhadap Bitcoin, maka orang akan kecenderungan tidak mau swap Ethereum mereka menjadi Bitcoin. Mereka akan lebih prefer untuk pegang Bitcoin. Ya, sementara kalau mereka yang nge-hold Ethereum, karena value-nya cenderung turun,
of course, maybe saya nggak akan mau swap Ethereum saya ke Bitcoin. Kenapa? Karena saat ini, kalau saya swap Ethereum saya ke Bitcoin, saya dapat lebih sedikit Bitcoin. Kalau itu terjadi, artinya apa? Total 3 USDT terhadap Bitcoin kecenderungan akan turun, atau lebih tepatnya, penurunan ini disebabkan oleh kondisi secara keseluruhan altcoins itu yang saat ini mengalami tekanan jual, sehingga tendensi atau kecenderungan mereka adalah tidak mau menukarkan atau swap mereka punya altcoins menjadi Bitcoin. Justru logika berpikir kita lagi di sini saat ini ya, kalau kita ngelihat, oke, Bitcoin posisi sudah di harga tinggi, ya katakanlah Bitcoin sudah di harga tinggi seperti ini, Bitcoin dominance terakhir mengalami breakout, artinya spare jarak ke atas itu semakin tipis. Kalau saya jadi para pelaku pasar, mungkin jadi punya alasan ya untuk saya mempertimbangkan bagaimana jika saya profit taking di Bitcoin, sebagian dari Bitcoin saya profit taking, let's say 5-10%, maybe 15% untuk saya parkirkan dalam bentuk cash, which means USDT dominance jadi cenderung naik, dan ketika USDT dominance cenderung naik, BTC dominance probably nantinya diiringi dengan kondisi yang cenderung terkoreksi. Di momen itu terjadi, saya hanya mempertimbangkan satu hal, teman-teman. Well, maybe the big fund, the whales, are waiting for extra cash ya dari Bitcoin ini untuk kemudian masuk ke dalam altcoins. And that's one probability yang saya notice, teman-teman sekalian. Jadi, dengan kondisi seperti ini, mengingat weekly close yang akan closing dalam beberapa jam lagi, itu akan cenderung membentuk yang namanya evening star pattern, which is ini merupakan candle rejection. Kedua, besok Bitcoin ETF Hong Kong itu akan ada pengumuman apakah dia akan di-approve atau cenderung tidak di-approve atau ditunda gitu ya. Kita nggak bilang tidak di-approve tapi ditunda. Karena approve atau tidaknya itu harusnya approve, tapi cuma masalah waktu ya kapan di-approve-nya. Nah, kemudian gimana dengan kondisi ketegangan di Timur Tengah ini? Ini masih bisa ngasih impact nggak nih terhadap market? Karena besok teman-teman, stock market open, Nasdaq open, dan kalau kalian notice ya, ini khususnya buat S&P 500, ini posisi kita udah lagi retest nih, exponential moving average 8 ya, pada weekly perspective. Meanwhile, kalau daily perspective, ini sebenarnya retestnya kita ya, saya boleh adjust dikit, itu di 50 exponential moving average ya, lebih kurangnya. Atau kita mau ganti yang simple moving average juga sebenarnya sama, teman-teman. Jadi the biggest question adalah ini S&P 500 daily perspektif lagi retest terhadap support resistance-nya dia, bisa nggak dia pertahankan exponential moving average 50, periode 50. Jika demikian berhasil, kalian harus notice guys, ini bisa jadi momen market mengalami bounce, sama kayak di sini ya. Kemudian kalau kita tarik balik lagi jauh ya sebelum kondisi-kondisi itu, kalian bisa notice EMA 50 di tes, kecenderungan membawa S&P 500 bergerak cenderung naik. Jadi kalau misalkan kita ngelihat S&P 500 saat ini posisi lagi krusial, yang saya khawatirkan cuma satu, bahwa efek perang ini bisa bikin S&P 500 cenderung turun, bahkan melewati exponential moving average itu, tapi sulit untuk bounce back. Kalau itu yang terjadi, amit-amit teman-teman ya, I guess Bitcoin could see further correction, bisa ngelihat adanya koreksi lanjutan yang lebih jauh. Maka, seperti yang saya sudah jelaskan pada saat live streaming kemarin, di level 61.000, kita mengetahui bahwa ini adalah range area support krusial saat ini. Ya, kenapa Vin? Di 61.000 dolar ya, saya sudah jelaskan teman-teman kemarin, saya menggunakan indicator VRVP, di mana VRVP itu menunjukkan ya, the biggest volume itu ada di 3 titik. Ya, 4 titik bahkan sama di bawah ya teman-teman, 42.000, tapi ini udah terlalu jauh. Yang paling dekat dulu ya, the biggest volume saat ini ada di kisaran range harga 67.000 dolar. So ini point of control kita. The next highest volume itu ada di 61.000 ya, which is di sini teman-teman. Dan the only next high volume itu hanya ada di 52.500. Jadi kalau ini saya tebalkan biar kalian lihat sama-sama. Nah, lebih kurangnya seperti ini dan ini. Kalian bisa notice
The next highest volume itu hanya ada di $52.500 ya. Saya cuma berharap S&P 500 bisa bouncing setelah retest exponential moving average 50. So probably kita hanya di bawah konsolidasi aja di sini. Dan in the end, ya ekspektasi untuk melihat Bitcoin terkoreksi mungkin hanya sebatas weekly exponential moving average 8. Ya, seperti yang kita lihat saat ini kita sudah dalam keadaan testing di area tersebut. Asal bisa bertahan closing di atas 63.000, probably odds-nya atau peluang kita untuk melihat ini malah berubah menjadi konsolidasi saja itu cukup tinggi. Ya, jadi mungkin para pelaku pasar akan condong menunggu ya, atau lebih cenderung bersabar hingga adanya kondisi seperti ini. Ya, ini saya bisa geser ke sini, more or less. Nah, ya, lebih kurangnya begini teman-teman ya. So you see price correcting, kemudian consolidate sambil menunggu IMA 8 dan 21 catch up. Habis itu baru dia naik lagi. Ya, itu sementara ekspektasi yang optimis. Bagaimana jika tidak optimis? Risiko yang tadi saya katakan 52.000, 52.500 probably menjadi next stopnya for Bitcoin ya. One of the reason adalah the biggest atau the highest volume ada di situ. Ditambah teman-teman, kalau kita mengacu pada historical data ya, waktu lalu kita melihat di sini Bitcoin mengalami rally ya. Setelah dia naik sekian kali teman-teman, in the end kita melihat ada yang namanya koreksi ya. Mungkin patokannya di sini teman-teman sekalian. Up ya, up kemudian correction 20%, up kemudian correction 20%, up kemudian correction up to 39% atau bahkan 40% before the true bull run happening. Ya. Di sini kalau kita lihat ya sebenarnya nggak terlalu banyak ya correction itu. Baru terjadi koreksi ya, bisa dibilang karena efek dari cut rate yang tadi saya jelaskan, which is kalau dari topnya dari sini ke sini ya, the first correction itu sekitar 34%. Jadi harganya mengalami penguatan, mengalami koreksi 15-20%, ke di sini mengalami koreksi 15%, dan akhirnya baru ada satu titik kita mengalami koreksi up to 34%. Let's say after that kita mengalami correction, I don't know, maybe for another dari bulan Juni ya, bulan Juni katakanlah sampai sekitaran bulan Desember, berarti lebih kurang 6 bulan. Well, I guess after halving, who knows, kalau ternyata kita juga mengalami koreksi itu. Ya, setelah adanya beberapa kali correction di sini berlangsung, maybe for 20%, ya, for another 16% di sini, rupanya diakhiri dengan kondisi yang sama, yaitu 30%. Dan 30% itu precisely di angka yang kita sudah marking. Alright? Wah, nggak terasa teman-teman ya, sudah azan subuh ya. Sorry banget kalau video saya agak molor sehingga harus kepotong dengan azan ini. But yeah, more or less ini idea yang saya pengen coba sampaikan ke teman-teman. Just after halving, if we see another correction, I think it will be pretty normal guys ya. Itu mungkin lebih kurangnya bisa terlihat sebagai healthy correction juga. Toh in the end, kalau kita ngelihat pergerakan market secara overall, ya, you can see we have up, pull back, up, pull back, up, and if we see a pullback, jangan kaget ya, it's part of healthy correction. That's all guys yang saya mau coba sampaikan. So all the best to you guys. God bless. Selamat hari Senin. Masih cuti, so masih berlibur. So enjoy your holiday and I'll see you guys again in the next update. Help me to reach 1,000 likes maybe in this video, and we will see you guys again in the live streaming. Cheers, bye bye guys.